Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, banyak orang tanpa sadar menjadi sombong. Dan Salomo melalui Amsal 16 ayat 18 mengingatkan bahaya perilaku itu. Renungan ini diberi judul Kejatuhan Orang Sombong. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan sudah terbukti berulang kali menyebabkan kejatuhan. Merasa di atas angin, tidak tersaingi, paling kuat, dan lain sebagainya adalah perasaan dalam hati yang congkak. Sebenarnya saudara, sewaktu seseorang menganggap orang lain lebih rendah, dia sedang merendahkan Allah yang menciptakan orang yang dia rendahkan. Artinya orang tersebut membuat dirinya menentang Allah. Kabar menyedihkannya, orang yang sombong sering tidak peduli kenyataan itu dan tetap merasa paling benar. Maka wajar kalau Allah berkata kepada Ayub, "Rendahkanlah setiap orang yang tinggi hati, hancurkanlah setiap orang yang jahat dimanapun mereka berada." Saya membacakan Ayub pasal 40 ayat 7 versi firman Allah yang hidup. Saudara, kita ingat waktu Raja Nebukadnezar melihat karunia yang Daniel punya, dia berpikir itu pemberian dewa-dewa untuk dirinya. Nebukadnezar berpikir Daniel atau Belsasar itu diberikan dewa-dewa untuk membantu meninggikan Babel, kerajaan Babel. Maka wajar kalau Nebukadnezar menyimpulkan dengan pongah, seperti yang kita bisa baca di Daniel pasal 4 ayat ke-30 berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Nebukadnezar memandang rendah semua negeri yang dikalahkan, sambil berpikir dialah penyebab seluruh kemenangan itu. Sekali lagi, orang sombong tidak memandang kalau Allah menentukan keberhasilan dan kegagalan seseorang. Sehingga pada waktu itu juga Allah memutuskan, "Nebukadnezar, engkau dihalau atau diasingkan dari tengah orang lain. Tempat tinggalmu dari istana megah dipindah ke antara binatang-binatang di padang. Makananmu setiap saat adalah makanan lezat pilihan dan minum anggur terbaik sesuka hati. Sekarang engkau makan rumput seperti lembu." Wah, saudara, itu penghukuman yang luar biasa dahsyat ya. Secara sadar melahap rumput tapi tidak bisa menolak, karena hanya itu cara mengenyangkan perut. Bagaimana rasanya secara sadar menjadi orang yang tidak bisa menolak makan rumput, saudara? Hanya Nebukadnezar dan orang sombong lain yang bisa merasakan pengalaman direndahkan seperti itu. Mereka berpikir Allah tidak menghukum, jadi mereka meneruskan kesalahan itu sampai akhirnya waktu penghukuman Tuhan tiba. Dengan dasar itu, Salomo mengarahkan orang percaya memilih dengan siapa mereka berteman. Kita kembali ke Amsal, di ayat 19 dikatakan, "Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak." Sebab bersekutu dengan orang yang rendah hati berulang kali terbukti mendatangkan pengucapan syukur kepada Allah. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.